sebagai pengingatan aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita tanya apa yang membuat kita sakit, tentu 95% itu adalah karena perilaku Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau boleh dibilang penyakit infeksi ada, karena genetik defect juga bisa juga. Tapi hampir sebagian besar 95% penyakit adalah karena ulah perilaku kita. Nah, mungkin good news-nya apa dengan ulah perilaku kita ini? Good news-nya sebenarnya cuma mau bilang adalah bahwa kalau saya bersedia merubah perilaku saya, nah makanya kenapa tadi Pak Wali katakan menyenangkan kalau seandainya kita mulai dari diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita mulai, jadi kalau membayangkan menyehatkan kota Madiun, dimulai dengan menyehatkan diri sendiri. Ada istilah mengatakan kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances atau punya kesempatan peluang untuk mereverse, mengembalikan yang namanya kesakitan tadi hampir 95%. Kurang lebih itu saja. Saya izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah kalau kita buat satu investigasi kenapa terjadinya klaim BPJS Kesehatan. Itu yang disebut dengan namanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Gara-gara apa? Kita mulai dengan yang sederhana, yaitu adalah apa yang ada di mungkin di meja Bapak Ibu ya, mungkin ya sekarang ya hari ini ya. Kita makannya kebanyakan biasanya apa teman-teman sekalian ya? Ada nasi, ada roti, ada mie kue ya, tapi hebatnya kalau di Madiun yang terkenal malah justru malah yang sehat, yaitu adalah daging Bapak Ibu ya. Ini pecel, sayur-sayuran semua kombinasi hanya dengan kacang ya, betul ya. Jadi itu kombinasi serat dan lemak gitu. Itu luar biasa, ditambah dengan makannya soto. Tapi cuma kuncinya adalah satu aja Bapak Ibu sekalian, kebudayaan dan kesehatan kadang-kadang nggak seiring. Karena ketika makan sotonya makannya sama nasi, ketika makan pecelnya sama kerupuk ya, paham ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu aja, belajar di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita memasukkan karbo ke dalam mulut kita, gula darah kita naik apa turun? Naik. Kalau gula darah naik itu bahaya atau tidak Bapak Ibu sekalian? Itu namanya hyperglycemia. Badan punya kecerdasan sendiri harus menurunkan kembali ke baseline-nya di 90-100 mg per desiliter darah kita. Jadi waktu dia menurunkan gula darah itu, menurunkan itu namanya insulin. Nah, insulin ini dia dirilis atau dikeluarkan oleh pankreas kita melalui beta sel untuk menurunkan gula darah. Jadi betapa cerdasnya badan kita. Badan kita nggak mau gula darah kelebihan, dia turunin cepet. Jadi kayak Grab sama Gojek, begitu ngeliat gula darah naik, dia langsung turunkan. Begitupun juga kalau Bapak Ibu tadi olahraga dulu, seperti tadi Pak Wali lakukan, olahraga dulu, saya nggak makan, sarapan saya malah olahraga. Nah, kalau gitu Pak Wali berarti kalau seandainya saya makan dulu, gula darah naik diturunkan sama pankreas kita, diturunkan oleh insulin untuk menurunkan gula darahnya. Kalau Pak Walinya olahraga dulu, tapi nggak makan, nah bukankah jadi terjadinya bukan hyperglikemia tapi hipoglikemia dong? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena badan punya kecerdasan sendiri. Kalau gula darahnya naik, diturunkan sama insulin. Kalau gula darahnya turun, dinaikkan sama glukagon. Nah, di sini yang cuma mau cerita bahwa tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Saya izin teman-teman sekalian, kita mulai. Nah, waktu kita makan tadi karbo yang banyak, dipecah oleh tubuh kita menjadi gula untuk dijadikan energi dan nutrisi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Nah, pertanyaannya, kita makannya kelebihan atau kekurangan biasanya kalau makan karbonya? Kelebihan. Nah, badan kita punya kecerdasan sendiri juga untuk apa? Kelebihan itu ditaruh di gudang gula di badan kita. Nah, gudang gula di badan kita ada di liver dan ada di otot rangka. Di liver kita, gudang gula kita terbatas hanya bisa menampung 100 gram aja. Nah, sedangkan di otot rangka kita bisa menampung bisa sampai 400 gram. Nah, jadi kalau 1 gram itu kalorinya itu 4 kilokalori, berarti bisa lihat di sini otot bisa menampung 1.600 kilokalori plus ditambah 400 kilokalori dari liver. Artinya apa? 2.000 kilokalori yang sehari-hari kita makan sebenarnya itu adalah badan punya kemampuan untuk menampungnya. Tapi uniknya teman-teman di sini kan kaget ngelihat bahwa ternyata kita makannya lebih dari 2.000. Makanya teman-teman di sini dulu lagi muda six pack, sekarang pada jadi six man ya semuanya. Tahu six man ya? Six man artinya 6 bulan hamil ya, Nah, jadi teman-teman sekalian, yang jadi tantangan di sini adalah liver kita terbatas. Ternyata otot kita juga ternyata nggak pernah dilatih karena teman-teman nggak pernah latihan beban. Makanya akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya kelebihan daripada gula itu dibuang ke dalam sel lemak. Apa kesimpulan dari cerita ini Bapak Ibu sekalian? Kesimpulan dari cerita ini adalah yang membuat kita berlemak adalah bukan karena kita makan lemak.
Yang membuat kita berlemak adalah kita makan karbo, kelebihan karbonya disimpan di dalam sel lemak. Ya, itu aja dulu buat penjelasannya. Nah, tapi ada cerita selanjutnya lagi, yaitu adalah ketika kita makan karbonya kebanyakan, lemak kita terbatas, apakah dalam hal jumlah maupun dalam ukuran. Karena makannya karbonya terus berjalan, akhirnya produksi insulinnya, si Grab dan Gojek tadi tetap terus diproduksi. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, akar daripada permasalahan klaim BPJS Kesehatan itu adalah pankreas tetap memproduksi insulin yang berlebihan, yang menyebabkan akhirnya sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pankreas kan merilis insulin untuk ngambil kelebihan gula untuk ditaruh di sel. Nah, membayangkan ruangan ini selnya udah banyak kan tadi, bisa menampung sampai 2000 kilokalori. Tapi tetap di luar sana datang dan bawa orang, tetap datang dan bawa makanan. Nah, pada saat itu akhirnya pintu-pintunya tertutup, bilang, sorry maaf nggak bisa. Kan disebut yang namanya sel menolak untuk menerima insulin untuk membawa gula. Nah, disinilah teman-teman lihat di sini. Ketika dia menolak, maka apa yang terjadi? Gula darahnya dibuang di luar. Akhirnya terjadi fasting glukos meningkat. Makanya kenapa ketika terjadi gula yang terlalu banyak di mata, makanya end up-nya akan terjadi kebutaan. Ketika di kulit akan terjadi kefusaman. Di luka nggak sembuh-sembuh, akhirnya bisa amputasi. Dan juga imunitas kita menurun karena virus, bakteri, sel-sel lainnya itu berkembang biak, senang dengan berteman dengan gula. Dan terakhir permasalahan jantung, gagal ginjal, dan stroke. Kalau teman-teman tahu, salah satu daripada klaim BPJS terbesar yaitu adalah yang namanya hemodialisa. Itu adalah cuci darah gara-gara gagal ginjal. It's the end stage of diabetes tipe 2. Kebanyakan apa? Kebanyakan makan karbo ya. Nah, jadi makanya kenapa akhirnya dari sana terjadilah yang namanya ketidakseimbangan. Tidak seimbang is. Kalau disease apa bahasa Indonesianya Bapak Ibu? Disease artinya penyakit. Kita sebut penyakit padahal sebenarnya adalah badan sedang membuat keseimbangan baru. Jadi setelah terjadinya ketidakseimbangan, dibuat keseimbangan baru dengan memberikan terminologi. Makanya jadi kalau ditanya kenapa gula darahnya, tadi bicara sama Ibu Wali bilang, oh ya di Mas Ade di Madiun salah satu penyakit yang paling populer adalah hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi terjadi kalau kita lihat di sini adalah apa? Karena badan sedang berusaha menyelamatkan diri kita dari kematian, makanya tekanan darahnya dinaikkan. Cuma ketika tekanan darah dinaikkan disebut dengan namanya hipertensi. Badan sedang menyelamatkan dirinya dari kematian, makanya gula darah dinaikkan, tapi yang disebut dengan terminologinya diabetes tipe 2. Begitupun juga dengan ketika badan menyelamatkan dirinya dari kematian, makanya kenapa ya udah lemaknya ditaruh di tempat yang tidak didesain untuk ada lemak di sana, taruh di liver malah di sana. Akhirnya disebut fatty liver disease atau alcoholic fatty liver disease. Di sini teman-teman saya sebenarnya cuma memberikan yang namanya penguatan hati buat teman-teman yang merasa penyakitan. Sebenarnya jangan pernah kecil hati. Kenapa? Apa kebaikan daripada orang yang penyakitan? Kebaikan orang yang penyakitan adalah apa good newsnya? Orang penyakitan adalah orang yang belum mati. Ya paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu satu hal yang positif daripada orang yang penyakitan. Ya, betul ya Bu Walia? Betul ya. Jadi jangan kecil hati karena kalau orang mati itu pasti bebas penyakit. Betul ya. Tapi kalau orang yang penyakitan kan bebas dari mati, ya belum mati dia jadi. Nah, jadi poin dari cerita ini adalah saya cuma mau kasih tahu kepada teman-teman sekalian adalah salah paham ketika akhirnya kita melihat badan kita membuat satu respon ini, bukannya kita berfokus kepada akar permasalahannya, yaitu adalah merubah perilaku, tapi kita berfokus kepada ujung permasalahannya, yaitu adalah apa? Menekan gejala dengan pendekatan kuratif. Makanya kenapa preventif, promotif adalah yang harus diutamakan karena berfokus kepada akar. Sedangkan kalau kuratif berfokus kepada ujungnya, nanti harganya jadi lebih mahal. Dan tadi Pak Wali bilang apa? Udah bayar sekalipun obat, operasi udah bayar, apa ada jaminan nggak bisa sembuh? Nggak ada jaminan. Jadi saya izin itu, saya langsung aja hari ini izin Pak Wali 7 siasat perut buncit turun dalam 1 minggu. Ya, paham ya Bapak-bapak sekalian. Kenapa saya menggunakan kata perut buncit? Karena perut buncit ini relate-nya sama visceral fats yang relate dengan berbagai BPJS Kesehatan berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Dan kedua, kalau kita perut buncit kita turunkan, nanti Bapak Ibu akan mengalami yang namanya
kualitas medical check up, sensitivitas insulin, yang namanya komposisi tubuh itu sudah menjadi lebih baik. Dan kenapa saya sebut 1 minggu? Karena saya ingin mematahkan orang yang selama ini bilang saya mau menurunkan berat badan itu perlu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian di sini, teman-teman di badan usaha, siapa yang mau turun berat badan? Ada? Ada? Banyak ya. Siapa yang di sini yang mau turun berat badan nggak turun-turun? Ada? Oh, banyak juga. Jadi saya izin proposal saya adalah sebagai berikut, yaitu adalah ada 7. Kita akan bahas sama-sama ya, teman-teman, setuju ya? Ini teman-teman sekedarnya aja, hanya cuma biar paling tidak hari ini ada satu pengetahuan sedikit aja. Karena yang saya katakan tadi, kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Sebelum kita membuat daerah kita, lingkungan kita sehat, kita harus melakukan sehat untuk diri sendiri ya. Jadi kesehatan berawal dari diri sendiri. Saya izin teman-teman sekalian, paling sering kita makan apa? Paling sering? Lepuk. Ya betul, berarti paling sering karbo, betul ya. Nah, saya izin di sini lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan karbo, lihat di sini. Gula darah kita naiknya itu setinggi itu. Jadi gula darah kita naiknya setinggi itu kalau makan karbo. Kalau kita makan protein dan lemak segini aja. Kalau kita makan sotonya di Madiun nggak pakai nasi, cuma segini aja deh. Kita makan seratnya, makan si pecelnya ditambahin sama si kacangnya, cuma segini aja deh. Tapi begitu pecelnya kita makannya sama nasi dan makan kerupuk, dia naik ke atas. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau naik ke atas emang so what gitu loh Mas Ade? Nah saya kasih tahu masalahnya, semakin tinggi gula darah kita naik ke atas, semakin jauh jarak antara naiknya gula darah kita ke 185 sampai ke 90 dibalikinnya lagi. Maka semakin tinggi, semakin curam. Pertanyaannya lagi, so what gitu loh Mas Ade, kenapa memang kalau curam? Jawabannya ada sebagai berikut. Jawabannya adalah masalahnya semakin curamnya gula darah, maka badan akan menginstruksikan 3 hal. 1 yaitu adalah lemes, 2 yaitu ngantuk, dan 3 adalah lapar. Dia tidak mengenal kalau kita itu rajin sholat, tidak sombong, tidak congkak, orangnya baik hati, dia nggak peduli. Begitu udah masukin karbo ke dalam, maka begitu semakin gula darah tinggi, maka pada saat itu akan diturunkan itu yang disebut namanya insulin spike atau yang dikenal namanya sugar crash. Nah, jadi poin saya di sini adalah ini hanya cuma mau cerita sama teman-teman sekalian adalah bahwa apa? Jangan pernah salah paham membuat satu identifikasi diri kita bahwa saya adalah orang yang cepat lapar. Saya adalah orang yang tidak mengenal rasa kenyang. Saya, Mas Ade, orangnya senang makan, gak ada hubungannya. Hubungannya adalah cuma satu. Di slide ini saya mau meluruskan. Penyebab daripada kita lapar adalah bukan karena saya belum makan, tapi karena saya baru habis makan karbo. Hanya butuh 1 sampai 1,5 jam. Pada saat itu gula darah turun. Apa yang terjadi teman-teman kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Inilah yang terjadi dengan kita hari ini teman-teman sekalian. Di jam 7 pagi kita makan, gula darah kita naik. Di jam setengah 10 kayak sekarang hari ini udah mulai turun ya. Jadi makanya teman-teman di belakang udah mulai pada ngantuk ya silakan tidur ya nggak apa-apa ya. Begitu udah mulai turun, tapi untungnya di jam 10 ada coffee break naik lagi ya. Begitu coffee break naik, nanti teman-teman lihat di sini. Di jam kurang lebih kira-kira di jam 12, di jam setengah 12 sudah mulai turun lagi gula darahnya, tapi untung jam 12 boleh makan siang, naik lagi. Pertanyaan saya, habis makan siang ngantuk atau tidak? Ngantuknya di jam berapa? Di jam setengah 3 udah mulai ngantuk lagi, kita lihat di situ. Dan pada saat itu di jam setengah 3, untung jam 3 ada coffee break, naik lagi dia ke atas. Di jam setengah 5 udah mulai turun, dan kebetulan ASN kata tadi Pak Wali di jam 4 jam 5 udah boleh pulang, akhirnya bisa ke kopi kenangan, naik lagi dia ya. Nah begitu dia naik lagi ke atas, dia mulai turun lagi di jam setengah 8, untung di rumah jam 8 udah boleh bisa makan malam dan naik lagi. Dan teman-teman saya izin, teman-teman di sini kalau jam 10 setengah 11 belum tidur, apa yang dilakukan? Makan lagi. Jadi teman-teman saya lihat di sini, apa perbedaannya pemuda tahun 1980-an seperti saya, mungkin Pak Wali, sama teman-teman di sini yang tahun 2020-an, yaitu adalah apa? Yaitu adalah dulu orang makan cuma sehari 2 kali atau 3 kali.
Hari ini teman-teman makannya berapa kali? Ada yang 4, 6, ada yang 8 sekalian. Terjadinya yang namanya apa? Roller coaster energi, karena gula darahnya nggak pernah turun, elevasi gulanya naik terus. Makanya kenapa permasalahannya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Terjadinya hyperinsulinemia, insulinnya naik, dan pada saat itulah maka sel akan menolak untuk menerima. Nah, dan saat itu begitu gula darahnya semakin banyak di depan, terjadilah permasalahan sekitar menjadi klaim daripada masyarakat di Madiun dan sekitarnya. Saya izin teman-teman sekalian, ini adalah beberapa makanan yang teman-teman makan yang membuat gula darahnya lonjakannya sedikit jadi naik. Nggak boleh dimakan, bukan boleh dimakan, nggak apa-apa, cuma biar tahu aja. Kalau makan ini pasti gula darahnya cepat naiknya. Karena apa? Karena kebanyakan makan ini sifatnya olahan. Kalau makanan yang ini karena dia tidak diolah, biasanya alam itu memberikan satu kecerdasan makanan, seratnya jadi lebih tinggi. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi, kalau makannya pecel tapi nggak pakai itu, maka gula darahnya nggak naik karena seratnya banyak. Sekarang ini orang malah jualan suplementasi serat, Pak Wali. Dia malah jual suplementasi serat, padahal kita bisa dapetin serat dari makanan alami, ya betul ya. Nah, izin teman-teman, nih gula juga sama buah-buahan tadi juga sama Pak Wali. Jadi buah pada dasarnya punya satu nilai yang positif di sana. Cuma memang tantangan hari ini adalah kita pintar memilih buah. Dulu buah ada musimnya, sekarang ada musimnya. Nah, ada bisa dapat kapan. Dulu buah ada bijinya, sekarang ada bijinya. Bijinya kadang-kadang berkurang. Dulu buah rasanya bisa asam, bisa pahit, bisa manis, bisa apa. Hari ini manis semua. Dulu buah bentuknya bisa ada yang bagus, ada yang jelek. Sekarang hari ini bentuknya semuanya bagus semua. Jadi hati-hati aja dengan yang namanya rekayasa secara genetik, itu juga jadi berpengaruh ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini saya rasa itu satu hal yang bagus, dan ini juga bagian daripada kalau Madiun kota pecel ya, jadi berarti ini kebermanfaatannya ada ya. Lanjut lagi di sini, saya tips aja Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa membuat supaya lonjakan gula darah kita tidak tinggi, tapi kita tetap bisa menikmati karbo. Gimana caranya teman-teman sekalian? Ini yang udah paling gampang hari ini yang bisa dimakan, yaitu adalah makan karbo di belakang, bukan di depan. Artinya apa? Kalau saya mau makan nasinya, jadi saya nggak bilang teman-teman nggak boleh makan nasi, teman-teman boleh makan nasi, tapi makannya apa? Si pecelnya dimakan dulu. Pecelnya dimakan dulu, habis itu baru masukin nasinya ke belakang. Itu kalau mau pakai urutan. Sotonya dimakan dulu, baru nasinya di belakang. Maksudnya bukan sotonya dihabisin baru makan nasi, enggak. Cuma urutan masuk ke dalam mulutnya. Artinya apa? Begitu masukin sayurnya, begitu masukin ayamnya, begitu masukin nasinya, di belakang nasinya mesti ngantri dulu. Karena harus melewati si sayur dan si proteinnya. Paham nggak? Yang kedua, izin ya Pak, yang kedua adalah makannya dicampur. Nah ini adalah udah kehebatannya orang Indonesia, semua makanan dicampur-campurin. Kalau kita makan roti sendirian, makan nasi sendirian, makan bubur sendirian, maka gula darahnya naiknya cepat, maka dia akan cepat tuh turun, makanya kita pengen makan lagi. Tapi ketika kita bubur, nasinya sama misalnya tadi kita makan karbonya sendiri berbarengan sama apa? Ayamnya disuir masukin. Jadi pada saat makan sotonya mau makan sama nasinya, nasi masukin sama sotonya. Jadi ada seratnya, ada apa, semua gabung jadi satu kita makan, maka otomatis lonjakan gula darahnya akan berkurang. Kedua, kalau berkenan, ini kalau berkenan aja, sebelum makan, kalau kita bisa minum gelas 1 air putih aja dengan perasan jeruk lemon, kita minum aja, itu maka lonjakan gula darahnya setelah kita nanti makan itu akan berkurang. 2, kalau kita minum cuka apel 2 sendok makan atau 1 sendok makan digabung sama 1 gelas air putih. Ini jangan dipakein, tadi Bu Wali misalnya pakein madu, jangan dipakein, karena tujuannya balik lagi, gula kita nggak mau masukin setelah nanti lewat di belakang. Jadi begitu kita baru mulai madu, bagus gak? Bagus. Tapi ibu baru bangun, ibu langsung masukin madu, gula darahnya udah duluan naik, maka ibu nanti akan kena ikut namanya sugar crash tadi. Jadi madunya di belakang. Nah selain itu kalau berkenan, nah tadi izin Pak, tadi Pak Wali kalau ini udah lakuin semua ya, karena latar belakang Pak Wali yang memang udah memang senang olahraga.
Nah, tapi kalau bagi teman-teman setelah makan merasa feeling guilty, setelah 30 menit makan adalah lakukan, mau jalan kaki boleh, mau jogging boleh, mau latihan beban atau non exercise activity thermogenesis tadi misalnya. Jadi Pak, kalau kita 1 jam kita berjalan Pak gini Pak, jalan menjadi selama 1 jam itu langkahnya 6.000 dapat kita. Tapi kebanyakan teman-teman nggak melangkah dalam 1 jam penuh. Bisa gak dalam 1 jam ini melangkahnya cuma 10 menit, betul ya? Nanti di 2 jam kemudian mungkin sempat jalan 15 menit. Nanti di 3 jam kemudian sempat jalan 10 menit lagi. Nanti di berikutnya lagi mungkin bisa jalan setengah jam lagi. Itu kalau di total dalam satu hari kita bisa gerakin kaki kita selama 1 jam, maka kita akan memenuhi 6.000 langkah. Nah tadi Pak Wali bilang ngajakin teman-teman di sini, kalau bisa berapa? Hampir 2 kali lipatnya kan berarti kan? Berarti berapa Pak tadi? 11.000 ya Pak ya? 11.000 sampai 12.000. Jadi kurang lebih berarti akumulasi kita gerak jalannya itu kurang lebih di antara 1 sampai 2 jam di sana. Ya, itu yang disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis. Silakan. Ini adalah strategi karbo. Nah selanjutnya saya akan menjawab pernyataan daripada Pak Wali yang bilang bahwa sarapan saya adalah olahraga. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi, proposal daripada perut buncit bisa hilang, yaitu adalah yang saya katakan tadi. Gerak dulu, nanti baru makan. Jangan bangun langsung makan. Alasannya apa? Kita lihat di sini. Kenapa kita bangun tidur pagi? Jawabannya adalah karena Bapak Ibu saya izin. Biasanya Bapak Ibu kalau tidur sambil merem apa sambil ngunyah? Sambil merem. Nah ketika sambil merem, ada yang merem 4 jam, ada gak tidur 4 jam? Ada ya? Ada yang merem 6 jam, ada gak? Tidur 6 jam. Ada yang merem 8 jam, ada gak? Ada ya? Nah selama kita tidur merem antara 6 sampai 8 jam, badannya bingung, bilang, loh kok saya gak dikasih makan? Nah makanya kenapa badannya bangun. Nah ketika dia bangun, makanya dia stres. Nah stres itu direpresentasi dengan hormon namanya kortisol. Jadi tiap pagi kita bangun karena badannya bilang, loh kok saya nggak dikasih makan. Makanya dia bangun, berkolaborasi dengan siapa? Dengan matahari, makanya membangunkan kita. Teman-teman lihat di sini juga jangkit. Stres hormon naik, hormon tidur turun. Hormon tidur namanya melatonin. Kalau hormon tidur naik, stresnya turun. Teman-teman saya tanya, kalau kita tidur lampu kita gelapin, betul ya? Gelap, lama-lama hormon tidurnya naik apa turun? Nah, naik. Begitu pagi bangun misalnya kita jam 5, jam 6 tiba-tiba lampu dinyalain sama pasangan kita atau siapa kan dinyalain, otomatis kita kebangun, hormon tidurnya turun, stresnya naik. Nah jadi kolaborasi dengan matahari, melatonin dia turun, kortisol hadir naik. Nah tidak ada asupan makanan makanya kita bangun pagi-pagi. Makanya kenapa kalau dites di antara jam 6 sampai jam 8 gula darah kita melebihi daripada angka yang normal. Gula darahnya kok tinggi. Itu yang disebut namanya Down phenomenon atau fenomena fajar. Nggak apa-apa, biarin aja, nanti jam 8 dia turun sendiri. Tapi yang ada, teman-teman panik karena ngerasa gula darahnya naik. Lalu jadi akhirnya badannya bilang, saya mau minta makan nih karena stres. Karena nggak dikasih makan, saya minta stres. Yang ada sama Pak Wali disuruh olahraga. Nah ketika disuruh olahraga, lalu teman-teman di Madiun bilang gini, Pak Wali kok saya suruh olahraga? Akhirnya kaget, hormon kaget namanya adrenalin hadir di sini. Ya udah kalau gitu Pak Wali nyuruh saya olahraga ya, berarti gula darah saya turunin loh Pak Wali. Pak Walinya bilang apa ke teman-teman? Oh nggak bisa, gula darah nggak bisa turun. Kenapa? Karena kamu punya pankreas yang merilis alpha cell, yaitu ada glukagon, naikin gula darah. Jadi nggak terjadi pagi-pagi diajak Pak Wali naik sepeda, tiba-tiba gula darahnya turun, nggak bisa karena ada glukagon naikin. Oke kalau gitu Pak Wali, kalau seandainya saya tetap ikutin Pak Wali berarti saya pakai otot aja. Apa jawabannya? Badannya enak aja, otot mahal. Silahkan kamu pakai lemak sebagai sumber tenaga. Otot saya jagain dengan yang namanya hormon yang mempertahankan otot kita, yang disebut namanya human growth hormone. Jadi poin dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari kita menciptakan yang namanya hormon stress by design. Hormon stress itu yang disebut namanya katekolamin atau fight or flight hormone yang kita ciptakan gara-gara Pak Wali ngajakin kita olahraga dalam kondisi perut kosong. Kalau mau minum boleh minum biasa apa Pak? Minum kopi aja, minum teh nggak pakai gula, langsung dia olahraga. Nah kombinasi itu Pak apa yang terjadi kita lihat di sini. Kombinasi stress hormon berkumpul sama kafein
Akhirnya dia mengaktifasi salah satu yang namanya area di tubuh kita untuk apa? Teman-teman izin. Siapa yang pernah dengar yang namanya trigliserida? Yaitu adalah apa? Molekul yang ada kalau kita berbicara nama daripada apa? Lemak yang ada di badan kita. Jadi saya izin teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang perutnya merasa gemuk ya, besar, jangan pernah kecil hati. Kenapa? Karena orang yang gemuk tabungannya banyak. Betul ya? Ya. Kalau di bank itu tabungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Kalau kita gemuk tabungannya dalam bentuk apa? Lemak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi. Paham ya? Teman-teman, jadi kita punya energi yang kita simpan. Makanya kenapa saya bilang orang gemuk adalah apa? Hemat energi. Betul ya? Karena apa? Karena energinya dihemat, tidak dipakai. Makanya kenapa apa kelebihan daripada orang gemuk? Coba teman-teman, kalau dia hemat energi adalah murid daripada sebuah antisipasi. Mas Ade, saya kenapa gemuk nih Mas Ade? Karena saya mau menghemat energi saya, karena saya mau berantisipasi. Kalau seandainya di seluruh Kabupaten Madiun dan sekitarnya, kota Madiun dan sekitarnya, Ngawi, daerah Magetan, daerah Ponorogo, semuanya itu semua tiba-tiba makanan hilang dari muka bumi, maka apa yang terjadi? Kalau mulai besok makanan di seluruh Madiun hilang dari muka bumi, maka apa yang terjadi? Orang yang gemuk, tabungannya paling banyak, maka umurnya paling panjang. Boleh tepuk tangan dulu. Ya? Nah, sedangkan itu si Mas Ade badannya six pack, mati duluan. Ya, mati duluan, gak punya tabungannya. Ya, nah cuma memang banyak dari teman-teman di Madiun yang tanya Mas Ade, saya udah nungguin nih udah 30 tahun, 40 tahun, tapi kok di Madiun ini yang ada makanan bukannya hilang dari muka bumi, tapi yang ada makanannya muncul. Nah, jadi pertanyaannya yaitu adalah apa teman-teman sekalian? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya menggunakan tabungan saya? Cukup dengan jawabannya adalah dengan tidak memberikan pemasukan. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya mau pakai uang tabungan saya, berarti saya tidak boleh ada apa? Tidak ada pemasukan dalam hal apa? Gaji, dalam hal komisi, dalam hal bonus, dalam hal apa? Enggak ada. Jadi saya harus pakai tabungan saya. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak Wali ngajakin Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini menjelaskan secara teoretis. Olahraga dulu aja udah. Kenapa jawabannya? Karena ketika kita olahraga dalam kondisi perut kosong, badan akan pakai apa? Pakai apa? Lemak sebagai sumber tenaga. Jadi kalau kemarin makan karbo jadi lemak, besoknya puasa diajak olahraga sama Pak Wali kita ikutan, makanya lemak jadi karbo, teman-teman sekalian. Ini lihat di sini caranya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah itu jawaban saya kepada Bu Wali tadi, yaitu adalah apa? Oh Mas Ade makannya kapan? Mas Ade bilang saya makannya nanti setelah jam 2 atau jam 4. Oh jadi berarti nggak makan ini apa? Bukan nggak makan. Saya kasih kesempatan buat tubuh saya apa? Menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, karena saya mau menikmati makanan saya di antara jam 2 jam 4 sore sampai jam 10 atau jam 11 malam. Itu jadilah makan saya. Sering nggak kita diajak teman-teman kalau malam makan, ntar diajak oh jajan ini jajan itu, seneng kan? Senang. Tapi kasih kesempatan apa? Setelah kita udah makan sedikit dalam tanda kutip hancur sampai malam, besok dikasih puasa supaya apa? Yang karbo kita semalam jadi lemak, pas pagi si lemak jadi karbo, jadi langsung bayar tuntas. Jadi itu kayak debit bukannya kredit card. Jadi teman-teman malam ini nikmatin makanan, besok bayar langsung lunas lagi. Nanti malamnya mau makan lagi, besoknya bayar lagi. Apalagi pakai olahraga. Nah, jadi ini alasan kenapa makanya karbo penting ya Mas Ade ya. Jawabannya iya, karbo penting. Tapi yang teman-teman nggak tahu adalah kalau saya nggak masukin karbo dari bubur ayam, dari roti serikaya, dari nasi goreng atau mie instan pagi, badannya akan apa? Menciptakan karbo dari dalam. Paham teman-teman sekalian? Iya, boleh tepuk tangan buat kita. Ini beberapa kegiatan yang teman-teman bisa lakukan tadi. Nah ini salah satu izin Pak Wali tadi yang saya katakan tadi. Lakukan latihan beban dulu, habis itu baru kardio, maka badan akan langsung berada di dalam zona bakar lemak. Teman-teman sekalian, setiap pagi kita masuk ke dalam namanya zona bakar lemak. Pagi bangun aja, itu adalah zona bakar lemak kita, di mana badan siap bakar lemak sebagai sumber tenaga. Tapi biasanya zona itu kita patahin dengan cara apa? Pas pagi bangun langsung
makan. Kalau ditahan dulu dikit, pada saat itu badan pasti punya kesempatan untuk pakai lemak sebagai sumber tenaga. Karena setelah lewat dari 8 jam, badan mulai mencari alternatif sumber energi lain. Itu dari lemak. Ya, Jin, teman-teman sekalian, alasan kenapa berpuasa kebermanfaatannya begitu banyak, luar biasa. Ada 36 kebermanfaatan daripada puasa. Apa kelebihannya puasa yang bisa dipropos hari ini? Saya tidak bisa mempropos puasa di tahun 1980, nggak bisa. Tapi saya bisa mempropos puasa di tahun 2020. Kenapa? Karena dulu di tahun 80-an orang sakit gara-gara kurang makan. Hari ini orang sakit gara-gara kebanyakan makan. Makanya kenapa puasa tidak hanya memberikan kesehatan secara keimanan tapi juga keimanan. Ya, saya izin Bapak Ibu sekalian yang saya katakan tadi, kita puasa tidak makan hanya pada saat tidur. Ini 30%. Selebihnya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam kita pakai buat makan. Ini membayangkan kalau pilkada di Kabupaten Madiun atau di Kota Madiun pilkada, elektabilitas kita 30% menang, kalah teman-teman sekalian. Kalah nggak bisa, maka apa yang harus kita lakukan? Elektabilitasnya harus naik, jendela tidak makan kita dari 30% bisa jadi 50%, akhirnya bisa seri, 70% akhirnya kita menang pilkada, 85% akhirnya kita menang telak. Nah, poin dari cerita ini adalah gimana caranya adalah sebagai berikut. Saya izin Bapak Ibu sekalian, kita bikin 30% jadi 50% hanya dengan 2 kalimat di atas, yaitu adalah 2 jam sebelum tidur jangan makan, 2 jam setelah bangun jangan makan. Cuma itu aja kalimatnya. Atau kalimat lain saya ganti, yaitu adalah kalau ibu-ibu, bapak-bapak terakhir makan jam 8 malam, berarti baru boleh makan lagi paling cepat besok jam 8 pagi. Saya ulang, kalau terakhir makan jam 10 malam, berarti baru boleh makan lagi besok jam 10 pagi. Betul ya? Nah, pada saat itu kita akan membuat elektabilitas kita naik menjadi 50%. Mau gak kita menangkan pilkada langsung elektabilitas kita naik jadi 70%, teman-teman sekalian, hanya dengan 2 kalimat ini saja. Dan kalimat ini sudah disampaikan oleh Pak Wali tadi, yaitu adalah apa? Pilih, nggak usah makan pagi, atau pilih, nggak usah makan malam. Maka apa yang terjadi? Dari 24 jam mendadak, jendela makan kita mendadak sekecil itu. Jendela tidak makan kita menjadi lebih banyak. Ini adalah strategi yang nggak usah bohong-bohongan, yang gampang aja, paling bodoh-bodohan yang saya katakan tadi. Nggak usah mikirin soal Bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Cukup dengan apa? Hanya dengan jendela makan kita. Biasa makan 18 jam itu makan hancur, Mas. Sekarang jendela makannya tinggal 8 jam, makannya tetap hancur juga. Tapi ada nggak kemajuan? Ada. Karena apa? Karena jendela makan kita mendadak dari 30% yang tidak makan, akhirnya tidak makannya menjadi 70%. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Dan yang terakhir di step C, yaitu adalah 20 jam kita nggak makan, gimana caranya? Caranya sesederhana ini, yaitu adalah apa? Kalau orang primitif zaman dulu, pagi dia cari makanan, baru bisa makan di jam 12 siang. Dia makanlah, jendela makan dia jam 12 siang sampai jam 6 sore, karena jam 6 sore sudah mulai gelap. Nah, jadi jendela makannya di jam 12 sampai jam 6 sore. Nah, itu maka kita akan bisa memenangkan pertandingan itu lebih dari 75%, hampir 80%. Atau saya tanya sama teman-teman di sini, siapa yang dalam satu hari pernah tidak makan selama 20 jam? Angkat tangan. Siapa? Pak Wali izin Pak, ini saya bikin sulap. Saya tanya sama teman-teman di sini, siapa yang pernah tidak makan selama 20 jam dalam satu hari? Angkat tangan. Ada 1 orang ya. Ada lagi? Cuma 1 orang, Pak Wali, dia tuh Pak, di belakang tuh Pak, ada 1 orang aja Pak. Nah, saya bikin sulap hari ini yaitu adalah apa? Saya bisa bikin Pak Wali, yaitu adalah seluruh orang di sini bisa tiba-tiba mendadak angkat tangan dengan pertanyaan yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah, saya izin ya teman-teman bareng sama saya, tapi mesti jawabnya jujur. Oke ya. Tadi saya tanya Pak, yang tidak makan selama 20 jam dalam satu hari tidak ada yang mengangkat tangan, cuma 1 orang aja dia angkat tangan, Mas, di belakang. Nah, sekarang pertanyaan saya rubah. Teman-teman tapi mesti jawab jujur ya. Oke, pertanyaannya sebagai berikut. Siapa teman-teman di sini yang kaum muslimin dan muslimah yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kebetulan nggak sempat sahur, tapi terus berpuasa dan tidak meninggal? Siapa di sini?
Enggak tanya. Coba lihat Pak, di belakang Pak, enggak semua ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi artinya apa Pak teman-teman sekalian? Artinya hanya cuma mau menyampaikan kepada teman-teman adalah bahwa teman-teman sudah pernah melakukan hal itu. Jadi tipsnya sederhana Bu Wali, yaitu adalah apa? Tadi Ibu bilang kan Ibu sering melakukan apa? Senin, Kamis, betul ya? Tipsnya apa Bu berarti? Tipsnya adalah gimana kita bisa mengoptimalkan kita dapat 20 jam gula darahnya nggak naik, yaitu adalah apa? Pada saat sahur tidak masukin karbo. Izinin aja Bu. Jadi pas sahur Ibu nggak masukin karbo. Ibu boleh nggak sahurnya pakai pecel? Boleh. Ibu boleh nggak sahurnya pakainya soto? Boleh. Jangan masukin nasi. Itu aja. Dengan kayak gitu, gula darah Ibu baru naik kemarin jam 10 malam. Kapan akan dia naik lagi? Baru nanti besok jam 6 sore. Hampir waktunya 18 sampai 20. Kurang lebih itu. Ya, gitu ya. Oke baik, kita lanjut lagi. Kalau bingung gerakannya, strateginya, lakukan strategi yang saya lakukan ini aja. Jadi di sini nggak ada aturan. Mau puasa, mau makan pagi, nggak makan pagi, mau puasa 18 jam, mau puasa 24 jam, terserah. Intinya adalah saya memutuskan bahwa setiap hari jendela makan saya hanya cuma 6 sampai 8 jam. Kalau seandainya tadi pagi saya udah makan jam 8, nanti saya akan berhenti di jam 4 sore. Kalau seandainya tadi saya makan baru mulai jam 10, saya akan berhenti di jam 6 sore atau di jam 4 sore. Silahkan aja. Itu yang disebut namanya early restricted eating. Jadi makannya cuma di pagi hari, malamnya nggak makan. Atau kebalikannya yang saya lakukan. Ini Bu tadi saya baru makan di jam 2 atau jam 4 ya Bu ya. Saya berhentinya di jam 10-an kira-kira Bu. Nah jadi ini artinya apa? Jendela makan saya setiap hari hanya cuma 6 jam sampai 8 jam. Itu kasih kesempatan saya selama 18 jam. Kasih kesempatan saya buat apa? Pankreas saya tidak perlu memproduksi insulin. Itu kita bisa membantu akhirnya kualitas daripada permasalahan daripada kesehatan masyarakat yang terjadi, yang namanya hyperinsulinemia, akhirnya terjadinya resistensi insulin, kita bisa atasi dengan strateginya. Kalau ini yang disebut dengan namanya bayar utang. Teman-teman di sini tadi pagi kan udah makan, nanti siangan makan lagi, nanti sore pasti mungkin makan lagi karena kumpul ya teman-teman yang udah usahain kumpul. Nanti malam makan lagi, jadi hari ini makannya banyak semua. Nah, feeling guilty apa yang dilakukan? Bayar hutang. Yaitu adalah besok pagi nggak usah makan, baru makan lagi besok malam. Paham teman-teman sekalian? Kita disebut namanya dinner to dinner. Jadi buat bayar utang, yaitu adalah makan seharian hari ini, baru makan besok malam. Itu yang dilakukan dengan yang namanya puasa Daud, yaitu adalah hari ini makan, berarti besok puasa. Besoknya lagi makan, besoknya lagi puasa. Kasih kesempatan buat kita. Ya, itu salah satu strateginya. Tipsnya daripada puasa Daud, tipsnya adalah apa? Jangan lakukan puasa Daud pada saat bulan Ramadan. Ya, lanjut lagi ya. Ini berbagai varian daripada puasa teman-teman sekalian yang punya yang namanya referensi, dan kalau boleh dibilang kayak jurnal apapun juga yang bilang bahwa ternyata kalaupun bisa tidak makan sampai 3 hari, ternyata badan masih memberikan respon yang positif. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau puasa Ramadan itu di sini nih teman-teman, di 13-15 sampai yang namanya intermittent fasting. Tapi tadi teman-teman boleh lakukan ini. Kalau puasa 24 jam, teman-teman bisa lakukan yang alternate day fasting atau puasa Daud, teman-teman bisa lakukan seminggu sekali. 36 jam, jadi terakhir makan malam, terakhir makan siang, ini ceritanya nanti makannya siang, baru makan lagi besok malam. Nah itu tuh 36 jam. Itu bisa dilakukan misalnya mau sebulan sekali atau misalnya 3 bulan sekali, silakan. Nah teman-teman sekalian, 48 jam itu 2 hari. Nggak puasa itu kalau mau dilakukan per 6 bulan. Kalau 72 jam mau dilakukan setahun sekali atau 2 kali, silakan. Jadi ini berbagai, salah satu variannya. Tetap boleh minum air putih, boleh minum teh, minum kopi boleh, minum perasan jeruk tadi boleh, tapi nggak bolehnya memasukkan gula ke dalam. Ya itu aja. Oke lanjut lagi. Nah ini saya izin. Nah ini yang tadi saya katakan sama Pak Wali soal latihan beban. Jadi membayangkan tubuh kita, nah ini teman-teman kan di badan usaha, membayangkan perusahaan, badan kita perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Di sini ada pembuluh darah.
Ini ada organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal ini. Tulang harus kuat atau lemah, teman-teman sekalian? Kuat, betul. Otot harus kencang atau lembek? Kencang. Kalau lemah, kalau bisa nggak mau terlalu tinggi, betul ya? Nah, uniknya teman-teman kita lihat di sini. Ternyata tulang semakin kita tua, tulang semakin kuat atau semakin lemah? Lemah. Lemah bisa karena tua, bisa nggak? Bisa. Bisa karena menopause, bisa nggak? Betul. Bisa. Bisa karena kurang kolagen atau kurang protein, bisa nggak? Bisa. Bisa karena kurang paparan sinar matahari, kurang kalsium, kurang mineral, bisa nggak? Bisa. Tapi penyebab tulang bermasalah hampir sebagian besar adalah karena otot yang hilang. Teman-teman lihat di sini. Otot yang hilang 1% sejak umur 40 tahun. Terjadi penurunan setara dengan 1-3% fungsi. Dulu bisa jalan jauh, bisa naik turun tangga, sekarang susah. Dulu teman-teman bisa bawa barangnya sendiri, sekarang 3-5% kekuatan dan strength dan power berkurang. Dulu bisa bawa sendiri, sekarang minta tolong orang. Dan yang paling unik di sini teman-teman sekalian yaitu adalah orang tua makin lama makin slow motion. Artinya apa? Semakin lambat. Disebabkan karena apa? Sekali lagi teman-teman sekalian, begitu tulangnya lemah karena ototnya hilang, maka geraknya lebih sedikit, lemaknya meningkat. Lemaknya meningkat, maka pembuluh darah dan organ jantung kita semua kerjanya. Di sini yang disebut namanya terjadinya yang namanya pro-aging. Terjadi yang namanya runtuhnya pemegang saham di tubuh kita. Makanya kenapa semakin tua, rajinlah latihan beban buat jagain otot, buat jagain tulang. Tulang jagain gerak jagain lemak, dan akhirnya jagakan yang namanya pembuluh darah dan ini. Ini yang disebut dengan yang namanya osteosarcopenia obesity. Permasalahan tulang, osteopenia akhirnya terjadi osteoporosis, berawal dari permasalahan hilangnya massa otot, akhirnya menyebabkan obesitas. Dan obesitas difitnah sebagai penyebab, padahal obesitas adalah akibat dari apa? Under muscle yang menyebabkan klaim BPJS Kesehatan di sini. Jadi izin sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semakin tua kita harus latihan beban. Alasannya apa? Karena latihan beban adalah aktivitas bakar gula yang paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Aktivitas latihan beban membuat kita punya gudang gula, toleransi terhadap gula kita menjadi lebih tinggi. Jadi kita nggak salahin nasinya, nggak salahin kerupuknya, nggak salahin tepungnya, tapi kita bisa punya toleransi buat shopping, buat belanja, karena kita punya uangnya. Jatah karbo kita tinggi karena cc mobil kita lebih besar, maka otomatis jatahnya lebih besar. Tulang lebih kuat. Sabotase penumpukan lemak, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lakukan latihan beban, cuma gini aja, atau jalan kaki nih turun tangga, pada saat habis makan karbo, dia kan mau disimpan dalam sel lemak. Begitu ototnya dikencangkan, ototnya telepon ke pankreas, bilang pankreas nggak usah kirim insulin, saya yang akan menarik gulanya 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah kita, ditarik sama otot kita. Makanya teman-teman kita lihat di sini, is a glucose sponge. Jawaban daripada klaim BPJS Kesehatan di sini yaitu adalah apa? Yang tadinya terjadinya sel tidak sensitif terhadap insulin, gara-gara latihan beban meningkatkan sensitivitas insulin. Pintu-pintu sel di badan kita, reseptor insulin dibuka hanya gara-gara mencemih otot kita aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi salah paham ketika mau berotot itu seolah-olah apa? Harus arogan, harus ada nuansa narsistik di sana. Ini gak ada hubungannya. Otot dikencangkan, kita bisa jatah makan, karbo kita makin lebih meningkat. Ibu-ibu sering jatuh kepleset di kamar mandi, betul gak Bu Wali? Sering gak? Apa yang terjadi ketika orang tua sering jatuh di kamar mandi? Yang salah siapa? Nanti yang salah sabunnya, bukan. Yang salah lantainya, bukan. Yang salah pembantunya nggak bersihin, enggak. Yang salah siapa? Menantunya. Ya, menantunya. Yang salah tulangnya. Obat anti pikun. Nah ini di sini tadi Pak Wali mengajak masyarakat untuk sehat sehingga cerdas. Nah cerdas, kalau kita buat satu investigasi, otak kita jumlahnya miliaran, masing-masing sel di dalam otak kita itu membutuhkan yang namanya neuro pathway antara satu sel dengan sel lain, 5.000 sampai 10.000 koneksi. Itu disebutnya sinapsis. Nah sinapsis pembentukannya harus dari hormon brain-derived neurotrophic factor dan human growth hormone yang bisa dapat dari apa? Hanya dengan latihan beban dan puasa, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau rajin latihan beban dan puasa,
maka otaknya jadi ngecering. Nanti Bapak Ibu tinggal cek sendiri. Karena apa? Karena saya izin Bapak Ibu sekalian, otak dan otot kalau tidak digunakan maka dia akan kehilangan. Makanya kenapa pentingnya olahraga di sini. Kedua, otak dan otot hidup dari makanan yang sama, yaitu adalah stimulasi atau signal. Dan 95% signal selain dari latihan misalnya brain gym atau apa gitu ya, teman-teman mungkin isi TTS atau mungkin belajar bahasa asing atau apa, boleh, semuanya bagus. Tapi 95% datangnya dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Kalau udah tua, jalan kaki aja, maka kenanya 1A. Tapi kalau latihan kaki, maka bisa kena 2A, 2B, dan 2X. Jadi itu yang saya katakan tadi, semakin tua harus latihan beban. Semakin gak latihan beban, cuma melakukan cardio exercise yang kita latih cuma 1A aja. Ya, itu aja. Jadi proposal saya, gunain tubuh sendiri untuk kita lakukan latihan. Kalau berkenan, kelar sholat cuma minta waktu 3 menit doang, cuma lakuin aja gerakan-gerakan yang sudah dilakukan. Yaitu adalah kalau berkenan bisa seperti ini bagus, kalau nggak bisa pegangan. Kalau nggak bisa duduk aja Pak, bangun berdiri di sini Pak. Kalau masih nggak bisa juga senderan aja di tembok, tahan sekuatnya. Ya, beberapa gerakan yang bisa dilakukan hanya dengan tubuh sendiri. Gerakan lain yaitu adalah ini yang disebut gerakannya cuma naik turun tangga, kiri naik kanan naik, kiri turun lagi, kanannya turun lagi, jadi ambil turun lagi, bolak-balik lagi gantian, ya lakukan. Gerakan yang lain lagi yaitu adalah gerakannya maju ke depan, tarik, mundur ke belakang, atau diam aja di tempat. Ya, ingat setiap kali kalau kita lagi latihan, apa yang kita ada di kepala kita? Apa? Saya baru habis makan kerupuk, ya. Saya baru habis makan soto sama nasi, ya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi ini adalah berbagai gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk apa? Menjadi glucose sponge-nya kita. Ini bukan semata-mata arogan atau mau jadi apa, mau jadi atlet, ototnya mau apa, nggak ada hubungannya. Siapapun bisa melakukan ini, ya. Gerakan yang lain yaitu adalah gerakannya kalau push up, kalau nggak kuat seperti ini bisa lututnya turun ke bawah. Kalau masih nggak kuat juga bisa juga di kursi. Masih nggak kuat juga di tembok. Ya, lakukan 10 kali aja. Yang gampang aja. Setelah itu Bapak naik sepeda boleh, nggak apa-apa. Lanjut lagi di sini sama juga. Ini yang plank kalau buat wanita. Gerakannya standar biasa gini. Kalau mau kuat di sana, tekan bahunya, tarik sikunya, itu maka otomatis tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau nggak kuat seperti ini aja Bapak Ibu sekalian, tahan seperti kayak mau seperti push up. Ya, ini kurang lebih beberapa detik aja. Jadi ini beberapa gerakan aja contoh. Dan sama bisa kakinya yang naik ke atas, bisa badannya yang naik ke atas, atau bisa side twist. Ya. Gerakan yang lain bisa dengan alat bantu, bisa dengan biceps, ini dengan dumbbell aja. Bisa ngadap ke depan, bisa ngadap ke samping seperti memalu. Ini gerakan yang lain lagi, yaitu adalah gerakannya sama. Kalau wanita senang melakukan gerakan namanya arm extension, ya, ke sini ya, nanti ke atas, ya, atau tendang ke belakang. Gerakan yang lain yaitu adalah bisa dorong ke depan, ke samping, bisa sambil duduk, atau tinju ke atas. Gerakan yang sederhana, ya, lakukan boleh 10 kali ya kalau mau menggunakan dumbbell. Gerakan yang lain ini sama juga kayak push up tapi berkebalikan, reverse ya, tapi pakai dumbbell. Gerakan yang lain ini buat punggungnya, ini gerakan gergaji, ini gerakan ngambil ke bawah, naikin ke atas, itu buat punggung. Ya, ini beberapa gerakan-gerakan aja sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ini juga sama dengan menggunakan alat bantu tadi, sama gerakannya bisa buat betis, buat kaki, ya, ini semua. Dan terakhir, nah ini bisa kalau ada alat yang kurang lebih seperti itu, ya, beli di Shopee atau apa, ya, yang gampang. Itu adalah gerakan yang sederhana. Alasannya kenapa saya mengajarkan gerakan menggenggam, karena berdasarkan WHO dan juga berdasarkan Kemenkes, yaitu adalah apa? Kekuatan genggaman biasanya seiring dengan kekuatan kualitas kesehatan manula. Semakin manula kesehatannya makin menurun, biasanya kekuatan genggaman ini ikut menurun. Jadi kalau orang tua diajarin untuk rajin menggenggam, genggamannya kuat, maka membantu dia untuk bisa punya yang namanya
kelangsungan atau longevity yang lebih baik, ya, kurang lebih itu. Dan nomor 5 ini beberapa sumber protein. Nah tadi saya katakan tadi dari soto di Madiun, saya rasa itu satu hal yang baik ya. Dari seafood juga bisa didapat juga kalau teman-teman tahu. Selain itu juga bisa dapat gak dari hewani dan nabati, betul. Kalau ada putih dan kuning telur yang nggak boleh dimakan apa? Ya, yang nggak boleh dimakan kulitnya ya. Putih dan kuning ya. Cuma kuningnya ingat kalau lewat dari 5 butir kalau bisa pakai rasio aja. Kalau saya makan 6 putihnya berarti kuningnya 2 aja atau 3 misalnya. Ya, kurang lebih itu. Ini tempe tahu segala biasa ya. Ini temennya dari si soto dan pecel di sini bagus ya. Tipsnya di protein sebenarnya saya izin Bapak Ibu sekalian hanya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu adalah bahwa hanya protein yang mengenyangkan. Ini saya mau kasih tahu kuncinya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tiba-tiba bilang, aduh kok saya lapar kepengen cepet makan terus, itu artinya sebenarnya badan bilang kepada Ibu apa? Bu, Ibu kurang protein. Jadi kalau pas malam hari kepengen ngemil, paling gampang adalah apa? Masukin telur. Kalau pagi, aduh kok mendadak kepengen makan, padahal kan tadi Pak Wali bilang kalau bisa udah nggak usah langsung makan aja, kita langsung olahraga. Kebetulan hari itu nggak sengaja, mungkin ada wanita yang sedang datang bulan, makanya dijajah oleh progesteron dan sebagainya, jadi kepengen makan. Nah ketika makan masukin apa paling bagus yang gula darahnya tidak cepat naik, yaitu telur putih dan kuningnya. Boleh telur setengah matang, boleh orang tarik, boleh apa ya tadi ya. Itu alasannya karena apa? Karena kita badan membutuhkan effort usaha untuk mencerna protein itu lebih besar. Makanya kenapa kalau di Madiun ada gak restoran kayak Hanamasa all you can eat, ada gak? Yang datang boleh makan apa aja, ada gak Pak? Oh, di sini ada ya. Kalau di Jakarta ada Sabu Haji, ada Haji Grill, ada apa? Teman-teman pernah gak berpikir kritis ngelihat gini? Protein sama karbo mahalan mana? Mahalan protein. Nah dia Mbak, dia menjual protein, kita boleh makan puas-puasnya. Kalau saya lihat dari raut muka teman-teman di sini kan, ini kan raut muka yang nggak mau rugi ya Pak, saya lihat ya di sini. Nggak mau rugi dalam arti apa? Ketika kita nggak mau rugi pada saat kita masuk ke Hanamasa, kita nggak mau rugi biasanya kita apa? Tidak makan nasi. Kita nggak mau rugi, kita nggak mau makan nasi. Bahkan sebagian pada saat malam kita bilang, saya apa? Teman-teman sekalian, saya nggak mau makan siang, saya langsung makan aja. Nah begitu kita makan si Hanamasa itu, kita makan all you can eat, kita makan sebanyak-banyaknya. Kan kita pikir, kalau saya makan banyak-banyak maka saya akan bisa makan banyak, dan kalau bisa nanti mungkin setelah kita dan kawan-kawan makan itu restoran bisa bangkrut, kan betul ya. Tapi yang terjadi restorannya nggak bangkrut, kita hanya butuh waktu berapa? 30 menit untuk kenyang. Kenapa bisa gitu teman-teman? Karena hanya protein yang mengenyangkan. Kalau makan karbo cepat kenyang nggak? Cepat kenyang nggak jawabannya? Cepat kenyang tapi hanya bertahan sebentar. Butuh waktu 1,5 jam untuk makan lagi. Kalau makan protein cepet kenyang enggak, kelihatannya agak lebih lama, tapi bertahannya jauh lebih panjang. Jadi poin dari cerita ini adalah teman-teman sekalian, yuk konsumsi kalau bisa protein yang cukup. Nanti kalau mau dikasih itu Pak, pas pada saat Pak Wali bagi-bagi makanan di rumah sakit atau di mana ya Pak ya, kasihnya jangan roti lagi Pak, kasihnya apa paling gampang? Telur ya, paling gampangnya itu, paling gampang Pak kasih itu dapat good fats, dapat good protein, nggak usah kasih, nggak jadi gula darahnya jadi nggak naik Pak. Setuju teman-teman? Buat tepuk tangan buat Pak Wali dulu dong. Kemarin depannya nanti yang mudah-mudahan ditambahin itu Pak. Izin terakhir nomor lemak, saya cuma izin aja di sini. Jadi nggak perlu takut sama lemak selama lemaknya alami datang dari protein yang ada. Makanya kenapa tadi saya katakan tadi makan pecel sama lemaknya dari apa? Dari bumbunya bagus. Kalau makan ayam ada lemaknya nggak Pak? Ada. Ikan ada lemaknya nggak? Ada. Kambing ada lemaknya nggak? Ada. Makanya kenapa sudah ada energinya, makanya nggak perlu makan sama nasi. Nah cuma masalahnya kebudayaan kita, kalau kita makan rendang maunya sama nasi. Tapi kalau secara teoretis kalau rendang berarti ada apa? Ada protein, ada lemak, berarti nggak boleh masuk karbo. Pernah makan steak ya, sapi ya? Kalau makan steak biasanya temennya apa kan? Kentang. Padahal makan steak harusnya nggak boleh makan kentang. Kalau seandainya saya mau makan kentang berarti proteinnya harus apa? Yang kadar lemaknya rendah, berarti dada ayam. Kalau saya dada ayam saya bisa makan kentangnya. Tapi kalau saya mau makan
steaknya sapi, berarti ada lemaknya di sana, ada energinya di sana, maka saya nggak boleh makan kentang, makanya tidak terjadi double energi di sana. Saya ulang sekali lagi, kalau di Madiun ada sate nggak? Ada ya. Kalau makan sate, saya mau makan lontongnya. Berarti satenya apa? Protein yang tinggi tapi lemaknya rendah. Yaitu dada ayam. Tapi kalau seandainya saya mau makannya satenya kambing, kambing ada lemaknya nggak? Ada. Makannya dicocol sama apa? Sama bumbu kacang. Berarti nggak boleh dimakan apa? Nasi. Yang nggak boleh dimakan? Berarti tusuknya betul sekali. Ya pintar semuanya Pak. Ya udah. Ya. Lolos tes semuanya yang dimakan adalah ini. Jadi saya izin. Ini semua sumber lemak yang baik, Bapak Ibu sekalian. Nah yang nggak baik cuma ini aja. Kalau saya boleh lihat ini trans fat, yaitu adalah apa yang kadang-kadang ini sih Pak. Ya, tapi memang itu yang sering kita terpapar. Makanya kenapa kadang-kadang makan pecel, makan soto, semuanya udah bagus. Tapi nanti ada minyak yang mungkin yang kurang baik. Ya, minyak yang baik adalah ini teman-teman sekalian. Makanya tadi Pak Wali sempat bilang tadi sama saya waktu tadi kita pembukaan tadi bilang bahwa pilihlah makanan, makanya kenapa banyak di kampung, karena di kampung makanan-makanannya yang alami, nggak pakai banyak bumbu-bumbu pengawet dan sebagainya. Nah tapi kita kebanyakan Pak rata-rata pasti pakai minyak goreng, pakai margarin, pakai segala sesuatu yang ini aja sebenarnya ya, yang baik, yang kurang baik ini aja teman-teman sekalian. Oke. Dan terakhir izin karena waktunya terbatas, saya cuma mau bilang, nah ini saya mau melanjutkan daripada omongan Bu Wali tadi sama saya di pagi hari. Ibu lihat nih di sini Bu, arsitek sistem kekebalan tubuh kita, palang pintunya adalah sistem syaraf. Nah dia yang menjadi persepsi yang mempengaruhi instruksi di badan kita Bu. Nah jadi apapun yang jadi instruksi di kepala kita semuanya benar. Badan kita tidak mengenal kebenaran universal, badan kita mengenal kebenaran personal. Jadi kalau saya tanya sama teman-teman, Mas Ade, saya nggak bisa skip makan, saya harus makan pagi, saya nggak bisa dengerin Pak Wali, saya harus makan pagi. Kenapa? Kalau saya nggak makan pagi, maka asam lambung saya naik. Benar apa salah? Benar apa salah? Saya nggak bisa puasa. Kalau puasa, asam lambung saya naik. Benar apa salah? Jawabannya benar. Selama dia yakin itu benar. Saya tanya balik lagi yang nomor 2, Mas Ade, saya puasa loh, tapi asam lambung saya nggak naik. Benar apa salah? Jawabannya benar juga. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya waktu saya puasa di bulan Ramadan, asam lambung saya nggak naik, tapi pada saat saya disuruh puasa di bulan non Ramadan, taunya asam lambung saya naik? Jawabannya adalah apa? Karena waktu di bulan Ramadan kita mengasosiasikan puasa sebagai ibadah. Tapi di non Ramadan kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, karena menggaranggapan adalah apa? Karena saya belum makan nanti bahaya saya bisa sakit. Nah ketika terancam, makanya kenapa badan gagal memproduksi asam lambung di sini. Kalau asam lambung gagal diproduksi, makanya ujung daripada esofagus kita, pipa makanan kita, katupnya kebuka. Pada saat itu asam lambungnya naik ke atas. Tapi ketika kita pada saat puasa mengasosiasikan sebagai ibadah, produksi asam lambungnya berarti bagus, katupnya nggak kebuka, asam lambungnya nggak naik. Jadi hati-hati ketika menjadikan puasa sebagai ancaman, ketika menjadi pasangan sebagai ancaman, ketika menjadikan pekerjaan sebagai ancaman, ketika menjadikan kemacetan sebagai ancaman. Kita yakinin itu, maka otomatis apa? Asam lambung kita naik. Itu cara kerjanya badan, jadi nggak salah kayak gitu. Nah makanya kenapa nanti teman-teman bisa belajar strategi gimana caranya mengatasi hal tersebut. Yaitu adalah makanya kenapa pentingnya punya kesabaran. Ketika kita tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, maka kita mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Pak Wali senang melakukan salah satu aktivitas olahraga namanya yoga. Aspek fisikalitas daripada yoga itu ada namanya asana dan pranayama. Asana itu mind control Pak. Pranayama adalah taking charge of our life energy through tarik nafas, buang nafas. Kalau di yoga ketika Bapak gini, Bapak tarik, Bapak buang. Begitu Bapak tarik, betul ya Pak? Begitu arch back, Bapak tarik nafas. Begitu round back, Bapak buang nafas. Tarik, buang. Melatih apa? Melatih tidak hanya nafas, tapi juga melatih yang namanya antara pernafasan, yang namanya
Kalau kita bilang body energy kita sama body fisiologi kita, yaitu ada si spine control tadi. Yaitu adalah ketika kita bisa tarik lebih dalam, tahan, buang nafas lebih panjang, maka imunitas kita naik. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, maka nafas kita biasanya. Tapi ketika kita lagi dekat dengan orang dikasih, ketika kita baru dapat rezeki, ketika tadi kita habis olahraga, maka apa yang terjadi? Paham ya teman-teman sekalian? Apa yang bisa kita lakukan? Tidur yang nyenyak, bikin nafas kita teratur. Bisa tidur di jam dan bangunnya sama. Tidur di tempat yang bersih, bukan yang berantakan. Tidur di tempat yang gelap, bukan yang terang benderang. Tidur di tempat yang sejuk. Kalau izin teman-teman, ini hanya sekedar strategi Pak, yaitu adalah 10-3-2-1 artinya apa? Kalau teman-teman nggak bisa tidur malam, lakukan ini. Yaitu adalah Pak, 10 jam sebelum tidur nggak ketemu kafein, 3 jam sebelum tidur nggak ketemu makanan, 2 jam sebelum tidur nggak ketemu minuman, dan 1 jam sebelum tidur nggak ketemu blue light. Artinya apa? Laptop, handphone, microwave, jangan masuk ya ke kamar. Itu aja ya, kurang lebih. Teman-teman sekalian, makanya kenapa tadi salah satu yang didengungkan di Madiun ini yaitu adalah olahraga, karena habis olahraga kita mendapatkan kebermanfaatan ini. Gara-gara kita dekat dengan keimanan, makanya kita mendapatkan nafas yang teratur. Makanya dekat dengan keimanan pasti selalu dekat dengan keimunan. Dekat dengan kesenian Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman di Madiun mungkin juga banyak kesenian, itu juga sesuatu yang baik ya. Selain itu, yaitu adalah dekat dengan alam. Makanya tadi kenapa membayangkan tempat sampah gitu malah dipakainya nanti akan menjadi sesuatu yang justru malah yang tadinya sebagai sumber penyakit akhirnya malah kebalikan, dia akan menjadi sumber kesehatan ketika akhirnya memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan udara yang lebih segar, tadi ditanami pohon-pohonan dan sebagainya, menginjakan kaki kita ke tanah, ke rumput, batu pasir. Ibu-ibu di sini suka ngobrol sama pohon ya, sering ya, tanamannya satu hal yang sehat. Teman-teman di sini juga sering tidak hanya fasih bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, teman-teman juga di sini fasih bahasa kucing ya, bahasa anjingnya, ngobrol sama anjing sama kucing itu juga sesuatu yang menyehatkan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berkumpul dengan orang terkasih, kita melakukan yang namanya sosialisasi. Apa yang terjadi dengan musim infeksi ketika terjadi namanya sosial isolasi. Orang tua kita makanya demensia, Parkinson, Alzheimer, karena apa? Aktivasi molekul of loneliness, karena kesepian. Ya, baik, kurang lebih itu. Dan di terakhir, ini adalah Bapak Ibu sekalian, saya izin di era sosial media, teman-teman kalau berkenan, kalau mau jadikan sebagai informasi, sebagai edukasi, sebagai motivasi nggak apa-apa, tapi jangan diambil ke hati ya, teman-teman sekalian ya. Dan sebagai terakhir, saya dari apa yang saya sampaikan di sini, teman-teman lihat di sini. Cara pandang kita, kontribusi terhadap yang namanya rumus healthiness atau happiness, yaitu 48%. Keputusan yang kita ambil hari ini voluntary choices, keputusan yang kita ambil hari ini sekarang juga akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, ternyata kontribusinya 40%. 40 sampai 48, ini udah 88%. Dia nggak peduli mau hari ini teman-teman masih ngerokok, makan sembarangan, belum olahraga, belum serajin Pak Wali tadi atau apapun juga, teman-teman sekalian, saya cuma izin sebagai penutup, yuk kalau berkenan, karena persepsi mempengaruhi instruksi, ubah cara pandang kita. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa bermanfaat. Kedua, Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan hari ini yang akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau. Tidak peduli teman-teman apapun kondisi kita hari ini, dia hanya kontribusinya cuma 6-12% teman-teman sekalian. Bagi yang gemuk pasti bisa kurus, bagi yang merasa kurus nanti pasti bisa lebih fit, bagi yang sering sakit-sakitan pasti bisa lebih baik. 95% kita punya kemampuan itu ya. Dengan 3 cara itu saya cuma mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, tiada kata terlambat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah lagi untuk Mas Adira. Mas sambil berdiri aja nggak? Oh iya, boleh. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan apabila ada yang mau bertanya. Kami 3 penanya ya, Mas Adira ya. Oke. Yang di sebelah kiri 1, kemudian di tengah ya 1, kemudian 1. Ya, silakan Mbak. Ya, langsung. Mbak yang pakai kerudung pink.
Terima kasih, Terima selamat kasih Mbak. siang. Selamat siang. Ya. Mas Ade, terima kasih sekali Ya, terima atas kasih. edukasinya hari ini. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait fenomena yang sekarang